Salam saudara, ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Lukas 13 ayat 24, di sana Yesus berkata bahwa berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak, sebab banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Berjuang ini lebih dari sekedar berusaha, saudara. Sebab berjuang berarti sampai titik darah penghabisan pun orang akan melakukannya. Jadi apa yang diinginkan akan dikejar, akan diperjuangkan sampai dapat hasil yang diinginkan. Sementara kalau berusaha, di tengah jalan banyak hambatan, banyak halangan, orang bisa berhenti di sana. Berarti berjuang benar-benar harus dengan tekad yang kokoh, dengan gigih. Nah, Yesus mengatakan bahwa berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Berbicara tentang pintu, Injil Yohanes 10 tentang Yesus berbicara tentang menjelaskan bahwa Yesus adalah pintu. Dan berarti kita masuk melalui pintu, berarti masuk melalui Yesus, dan pintu ini menjadi sesak, saudara. Sebab Yesus ini pun juga adalah satu-satunya penebus, berarti hanya lewat Yesus saja. Tetapi pintu ini menjadi sesak, saudara, sebab Yesus pun juga adalah guru, dan sebagai guru ada banyak aturan, ada banyak pelajaran yang harus kita taati. Nah, aturan-aturan dan pelajaran-pelajaran ini sepertinya memenuhi pintu, sehingga menjadi sesak bagi kita untuk kita bisa masuk sampai ke dalam. Sebab aturan-aturan ini mengajar kita untuk mengasihi. Mengasihi berarti mengampuni, mengasihi berarti mendoakan orang yang menganiaya kita. Nah, terkadang kita tidak sanggup mendoakan orang yang menganiaya kita, oleh karena kita hanya berusaha. Nah, kalau kita berjuang, kita meminta Tuhan supaya kita bisa benar-benar mengasihi, mendoakan orang yang menganiaya kita, maka kita akan sanggup melakukannya. Nah, ini yang namanya perjuangan, saudara. Kita masuk melalui pintu, berarti juga bahwa kita tidak berjuang sendiri, tapi ada Yesus yang memampukan kita. Oleh karena itu, di Amsal berapa, saudara, saya lupa, di sana dikatakan bahwa akuilah segala jalanmu di hadapan Tuhan dan Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti segala tingkah laku perbuatan kita mengakui di hadapan Tuhan, termasuk kalau kita tidak sanggup untuk mengampuni, kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita akan dimampukan untuk melakukannya. Nah, saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan menjadi sempit oleh karena banyaknya aturan. Ada pengajaran tentang berkat, ada pengajaran tentang kutuk. Orang mau menerima berkat tapi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan supaya bisa menerima berkat yang Tuhan siapkan. Orang tidak mau dikutuk, tetapi orang terus melakukan kejahatan. Nah, ini yang membuat jalan menjadi sempit, karena ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk dilakukan, tapi kita tidak sanggup melakukannya. Saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada di tempatnya, tidak pernah berpindah dari tempatnya. Tetapi bangsa Israel lama sekali baru sampai di tanah Kanaan. Yang berputar-putar itu orang-orang Israel. Yang berputar itu orang-orang Israel, bukan tanah Kanaan. Oleh karena apa? Mereka belum siap menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat tanah Kanaan, tanah perjanjian ini. Nah, saudari, berkat Tuhan, terkadang kita berputar-putar di tempat, berputar-putar di sekeliling, kita tidak bisa sampai masuk. Dan di Injil Yohanes dikatakan masuklah melalui Yesus, dan orang akan masuk dan mendapatkan rumput yang hijau, tempat yang enak di sana, saudara. Kita tidak bisa menikmatinya oleh karena kita tidak bisa taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena kita tidak bisa menerobos masuk dengan perjuangan yang kokoh untuk taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita hanya ada pada posisi berusaha, sehingga banyaknya aturan yang Tuhan inginkan kita tidak sanggup melakukannya. Akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah berusaha, sebab kita tidak berusaha sendiri, tapi kita berusaha bersama Yesus, sebab Yesus sudah menebus kita, dan Yesus pun juga adalah guru, dan Ia siap mendidik kita, mengajar kita dengan kasih. Tetapi kembali pada diri kita harus punya tekad untuk berjuang. Roh Kudus selalu ada, siap untuk membantu kita, tapi kita mau mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan atau tidak. Tetaplah berjuang, saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam setiap aktivitas pekerjaanmu, Yesus ada di sana bersamamu. Tidak pernah sekali-kali Ia meninggalkan saudara dan saya. Ia selalu ada untuk menolong kita. Segala pergumulan, persoalan kita akan Tuhan mampukan untuk kita melewatinya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.